Selamat pagi Bu Anggi, perkenalkan saya Christina Permana dengan NIM 242114078 dari kelas Akuntansi B. Pada kesempatan pagi ini saya akan memaparkan tugas UTS Pendidikan Agama dengan tema Agama dan Pencarian Eksistensial. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin di video ini saya akan banyak bercerita mengenai pengalaman saya dalam mencari jati diri, serta bagaimana cara saya untuk bertahan dari keadaan yang membuat saya tertekan. Melalui situasi itu, saya belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Salah satu alasan yang bisa membuat saya bertahan di dalam pencarian jati diri dan bagaimana saya bisa bertahan dalam situasi yang berat pada saat itu adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi dulu saya bisa dibilang pribadi yang sangat jarang berdoa, jarang membaca Alkitab, dan yang lain-lain. Itu mungkin yang membuat saya menjadi lemah, menjadi mudah rapuh, sering mengandalkan kekuatan saya sendiri saat sedang dihadapkan dengan masalah. Tetapi puji Tuhan, selama ini ayat yang terus saya pegang itu ada dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Sampai sekarang ini ketika saya dihadapkan oleh suatu masalah, apapun yang menjadi suatu kekhawatiran bagi saya langsung berdoa, mendoakan lagi ayat itu, apapun yang sedang saya hadapi. Salah satu keadaan terberat yang pernah saya alami yaitu ketika duduk di bangku SMP, waktu itu kelas 11, saya harus terpaksa pindah dari kota kelahiran saya yaitu di Karanganyar, Solo, ke Riau, Pekanbaru. Saya harus memutuskan pindah ke sana karena orang tua saya dipindah tugaskan ke sana. Saya merasa berat karena di kota kelahiran saya sendiri itu saya berteman dengan orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya juga kenal baik dengan orang tuanya itu sejak saya TK. Saat itu di usia-usia seperti itu saya sedang gemar-gemarnya ingin bermain bersama mereka. Saya berharap waktu itu saya bisa graduation atau perpisahan di SMP yang lama yaitu di kota kelahiran saya, tetapi saya hanya bisa sampai di pertengahan saja kelas 11 semester 2 dan setelah itu saya pindah ke Riau. Saya mempunyai kekhawatiran saat pertama kali ingin pindah. Saya khawatir saya tidak memiliki teman, saya khawatir bagaimana kehidupan saya di sana. Saya khawatir tidak ada yang sama seperti teman-teman saya di kota kelahiran saya. Tapi semua itu menurut saya adalah suatu proses ya, adaptasi untuk saya sendiri. Kekhawatiran saya dulu itu yang menjadikan saya lebih dewasa. Posisi dari pindah dari satu kota ke kota lain itu ada beberapa masalah yang saya hadapi, terutama dengan orang tua saya sendiri. Usia saya memang dibilang masih anak kecil ya, masih mempunyai pemikiran yang labil, masih remaja. Saya masih berada di bangku SMA. Di saat situasi itu saya tidak bisa mengontrol diri saya sendiri. Akhirnya pun suatu ketika saya menyadari ya bahwa berdoa itu penting. Itu yang memampukan saya sampai sekarang bisa keluar dari situasi itu. Dan ada beberapa figur publik, figur fiksional film, juga figur lintas iman yang dari awal saya bertahan di dalam situasi terpuruk itu sampai sekarang saya masih mengingat kata-katanya. Terkadang saya masih memutar lagu-lagunya. Figur publik yang sampai saat ini menguatkan saya itu salah satunya Firsa Besari melalui lagunya Pelukku Untuk Pelikmu. Itu juga merupakan soundtrack dari film Imperfect. Lagu yang dibawakan oleh Firsa itu berhasil menguatkan saya dan saya itu bisa keluar dari situasi yang terpuruk pada saat itu. Salah satu lirik yang benar-benar menguatkan saya yaitu segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk. Ketika kita menghadapi suatu masalah atau suatu kekhawatiran, tidak ada lagi orang yang mungkin saat itu mengerti keadaan kita bagaimana. Saat saya mendalami lirik ini, perlunya kita berterima kasih kepada diri kita sendiri, memeluk diri kita sendiri. Apa yang diri saya terima itu suatu kekuatan. Saat saya mendengarkan lagu itu, saya sambil memeluk diri saya sendiri. Segala sesuatu yang pelik itu bisa diringankan dengan peluk. Dialog fiksional film. Kalau film sendiri, saya dari dulu penyuka Marvel dan Marvel itu merupakan film bergenre adventure
action juga pahlawan-pahlawan yaitu yang disebut Avengers. Tidak hanya menunjukkan cinta-cintaan aja, tapi film ini juga mengajarkan pertemanan yang sejati itu bagaimana. Beberapa tokoh itu menguatkan saya ya, salah satunya Spider-Man Homecoming. Tokohnya yaitu Peter Parker, dia berkata bahwa no man can win every battle, but no man should fall without a struggle. Artinya adalah tidak ada yang bisa memenangkan setiap pertempuran, tetapi seseorang tidak boleh gagal tanpa mencoba. Memang ketika dalam menghadapi suatu permasalahan, suatu kekhawatiran, kita tetap terus harus mencoba. Sebanyak apapun kegagalan yang kita alami, kita tetap harus tidak boleh berhenti begitu saja, tapi kita tetap harus melangkah. Untuk dialog figur lintas iman sendiri, saya memilih Witness Lee, seorang pengkhotbah atau pembawa firman yang lahir di kota Tiongkok pada tahun 1905. Witness Lee sendiri mempunyai teman sekerja yaitu Watchman Nee, juga sama pekerjaannya adalah pelayan Tuhan. Nah, Watchman Nee dan Witness Lee ini merupakan pendiri gereja lokal, yaitu gereja yang saya tempati juga, yaitu Gereja Sidang Jemaat Kristus. Itu role modelnya adalah Watchman Nee dan Witness Lee. Bisa dibilang tokoh Watchman Nee dan Witness Lee ini adalah salah satu pemrakarsa gereja lokal di Tiongkok dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Salah satu quotes dari Witness Lee yang menjadi kekuatan bagi saya adalah God's purpose is to work Himself into us as a life so that we may be full of light. Artinya adalah tujuan Tuhan adalah untuk bekerja di dalam kita sebagai suatu kehidupan sehingga kita bisa dipenuhi dengan terang. Tujuan pertama Tuhan adalah untuk bekerja di dalam diri kita sebagai suatu kehidupan, atau gereja saya menyebutnya sebagai hayat. Kita itu bisa dipenuhi dengan terang. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan, apapun masalah yang kita hadapi, itulah tujuan Tuhan tadi yang saya bahas di awal, bahwa tujuan Tuhan adalah untuk bekerja di dalam setiap kita sebagai suatu kehidupan. Ketika kita berhasil memperhidupkan Tuhan di dalam diri kita, kita akan disinari dengan terangnya. Bagaimana persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, itu yang membawa kita bisa keluar dari masalah, keluar dari apapun yang menjadi kekhawatiran kita selama ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Secara tidak sadar saya mengucapkan kata-kata yang membuat ibu tersinggung, dan kiranya apapun yang saya sampaikan bisa menjadi kekuatan. Terima kasih dan selamat pagi, Bu Anggi.